Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar? Alhamdulillah. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Dan semoga apa yang kita cita-citakan, kita inginkan, Allah kabulkan. Baik, saya akan melanjutkan materi retail management ini, yaitu dengan maintenance supplier dan visual merchandise. Ya, dua materi ini mudah-mudahan nanti kita bisa bermanfaat dalam memanage mengenai retail. Oke, jadi yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai maintenance supplier. Kita ketahui kemarin pada video yang lalu kita sudah bahas mengenai bagaimana pengadaan supplier ini. Supplier ini di dalam bisnis retail ini sangat menentukan keberlangsungan dari bisnis retail tersebut. Oke, jadi supplier atau vendor seorang atau lembaga yang menjalankan usahanya, menyalurkan atau memasarkan satu barang atau produk tertentu dalam jangka waktu tertentu. Ya, kemarin kita sudah bahas biasanya dengan cara OTB, ya, dan dia akan melakukan kontrak, ya, kontrak dengan perusahaan ini. Jadi supplier ini adalah mitra penting dalam menunjang strategi bisnis retail. Pengelolaan pemasok membutuhkan kemampuan negosiasi yang khusus karena mereka bukanlah bagian dari perusahaan, itu adalah perusahaan lain. Pemilihan supplier juga harus hati-hati karena mereka dapat memberikan dampak sangat positif atau sangat merugikan dari kinerja perusahaan. Dari itu suatu perusahaan harus memiliki hubungan yang baik dengan pemasok. Mereka itulah yang nanti akan memberikan produk yang berkualitas, ya, dengan memberikan kualitas produk, maka itu adalah menjamin keberlangsungan bisnis kita dengan konsumen. Sehingga bagaimana membangun hubungan kita dengan supplier ini dengan supplier relationship management. Ya. Nah, bagaimana melakukan pertimbangan pemilihan supplier? Jenis usahanya, kategori produknya, perolehan materialnya bagaimana, ya, dengan cara legal atau tidak, peduli lingkungan atau tidak, kapasitas produksi dan jenis peralatan yang dimiliki, sistem pengendalian proses produksi, sistem pengendalian kualitasnya, status perusahaan, struktur organisasi perusahaan, nilai aset, sertifikasi ISO atau sistem pengendalian mutu, referensi perusahaan yang sudah menjadi pelanggannya. Ini adalah pertimbangan-pertimbangan di dalam memilih supplier yang akan kita pilih. Ya, karena ini adalah untuk menjaga kelangsungan hidup dari bisnis kita. Strategi supplier relationship management ini yang pertama adalah strategi supply management, memastikan perusahaan mempunyai supplier yang baik dari segi kinerja dan perusahaan membayar harga dengan baik. Yang kedua, supply chain collaboration, mengizinkan perusahaan untuk berbagi informasi dengan suppliernya secara real time, memotong biaya material, meminimasi persediaan, dan mengurangi kekurangan barang. Sudah banyak perusahaan yang menggunakan teknologi ya dari dari supplier itu ke perusahaan kita, sehingga berapa barang yang terjual, berapa barang yang masih tersedia itu sudah langsung diketahui oleh si vendornya. Ya.
Yang ketiga, direct material procurement execution. Menggunakan internet melakukan otomatisasi proses persetujuan dengan supplier. Keuntungannya termasuk mengurangi waktu siklus, meningkatkan perputaran persediaan, dan mengizinkan staf pembelian untuk menghapus kegiatan yang bernilai rendah dan fokus pada hal-hal yang penting. Sehingga berapa produk yang ada di toko kita itu udah langsung diketahui oleh supplier. Sehingga supplier langsung mengirim dropping barang dagangan. Supplier yang baik ini pada service level 90 sampai dengan 100%. Jadi dia berkisaran segini, ini dikatakan sebagai baik. Tepat waktu di dalam pengiriman sehingga tidak ada istilah masalah dalam pengiriman. Karena kehilangan barang dagangan bagi peritel itu berarti nanti bisa kehilangan konsumen. Ini yang berat. Oleh karena itu supplier harus tepat waktu pengirimannya. Dapat memenuhi order saat diperlukan dengan waktu cepat ini ya. Ketika permintaan barang kita meningkat misalnya ya karena event tertentu atau lebaran dan sebagainya, maka dia harus segera bisa mendrop barang dagangan. Untuk barang tertentu bisa juga di returnable ya. Gimana kalau tidak laku misalnya ya. Memang ada dua kemungkinan ya dalam sistemnya, ada konsinyasi, ada yang cash ya. Artinya beralih ke pemilikan. Tetapi kalau konsinyasi itu adalah tetap produknya milik supplier atau milik vendor. Tapi kalau beralih kepemilikan itu sudah alih toko. Apakah ada returnable, ada yang bisa dikembalikan. Yang berikutnya adalah after sales service. Jadi ada pelayanan purna jual untuk produk yang memerlukan pemasangan, misalnya garansi, lain sebagainya. Ada key supplier. Key supplier ini merupakan supplier yang sangat berperan besar dalam menyediakan barang dan hasil penjualan. Dasar pemilihan supplier berdasarkan service level, segmen pasar, penjualan. Selalu turut serta di dalam program promosi penjualan. Nah, oleh karena itu kita harus punya key supplier. Supplier kunci ini ya, karena dia harus menyediakan sebagian besar produk dagangan kita tadi supaya kita tidak kehilangan barang dagangan ya. Kehilangan barang dagangan artinya bisnis kita bangkrut ya, karena kemungkinan konsumen juga akan beralih. Untuk beberapa key supplier biasanya pihak usaha bisnis retail akan memberikan privilege tertentu. Dia punya hak-hak tertentu gitu ya. Karena tadi berdasarkan kerjasama. Informasi data intern biasanya menyangkut penjualan, service level produk pada segmennya akan diberikan kepada key supplier ini. Ini dia jadi rahasia perusahaan bisa diketahui oleh si vendor tadi. Adanya kemudahan bagi key supplier dalam melakukan program promosi. Nah ini ya penting juga karena program promosi itu ada promosi yang dilakukan secara menyeluruh dilakukan oleh si vendor ataukah promosi itu dilakukan oleh toko ya, atau yang ketiga alternatifnya promosi itu dilakukan bersama-sama. Nah, bagaimana keuntungannya kalau kita menggunakan supplier relationship management (SRM)? Keuntungannya dapat diperoleh adalah biaya yang lebih rendah, kualitas yang lebih tinggi, dan peramalan yang lebih baik dalam satu kerangka hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Ini contoh informasi data, ya informasi data yang ada di toko, dan ini boleh diketahui oleh supplier, sehingga supplier kapan Oreo coklat itu harus kirim lagi, karena dia turnover penjualannya tinggi. Biskuit susu misalnya cukup tinggi, tapi Tango Vanilla misalnya lebih rendah. Ya, nah ini bagaimana kita maintain supplier, dan selanjutnya kita
melanjutkan pada materi yang berikutnya, ya. Materi yang berikutnya adalah materi mengenai visual merchandising. Visual merchandising. Ya, visual merchandising pada retail merupakan ini branding. Branding, ya. Branding ini sebenarnya sering disalahartikan branding itu, ya. Sering disalahartikan dengan pencitraan. Namun demikian bahwa branding ini adalah ya bagaimana mendominasi merek kita di pasar ini. Sehingga brand di dalam dunia retail ini adalah pengalaman belanja yang didapatkan oleh konsumen dari sebuah perusahaan retail. Misalnya untuk Dep Store, ya, brand dimulai ketika pelanggan melihat iklan di toko media massa. Lantas bisa saja menelpon customer service atau datang ke toko, melihat papan logo di depan toko, disapa oleh greeternya, berjalan mengelilingi toko, melihat interior toko, melihat label harga, memeriksa merchandise-nya, barang-barang yang dipajang, yang didagangkan, mencari toilet mungkin kalau dia ingin ke toilet, berinteraksi dengan pramuniaga dan kasir. Ini adalah sebuah branding, ya. Apakah dia belanja itu menyenangkan atau berbeda dari retail lain, ya, sehingga dia mempunyai branding building yang khusus di benak konsumen toko tersebut. Membangun sebuah brand berarti mengembangkan hubungan dengan pelanggan secara emosional. Branding adalah satu proses di mana kita mengkomunikasikan nilai-nilai dari perusahaan, produk kita yang menyentuh sisi emosional dari pelanggan. Jadi brand itu bukan hanya sekedar brand itu kan didefinisikan nama, logo atau kombinasi dari padanya yang membedakan penawaran perusahaan dengan perusahaan yang lain, atau membedakan penawaran produk satu dengan produk yang lainnya. Tapi lebih jauh dari itu, brand building itu bukan hanya sekedar tadi menunjukkan logonya atau menunjukkan namanya, tapi bagaimana bisa menyentuh sisi emosi dari pelanggan itu. Proses komunikasi itu bertujuan agar pelanggan merasa nyaman secara rasional dan emosional untuk mengikatkan dirinya dengan brand tersebut. Jadi secara rasional dia merasa nyaman, secara emosi dia akan terikat dengan brand tersebut. Ya. Dibutuhkan dua hal untuk branding building. Yang pertama adalah standar dan yang kedua adalah konsisten. Standar dalam branding building adalah usaha kita untuk membuat standar brand yang kita bangun baik melalui penamaan, display maupun produk. Standar di sini berfungsi agar customer lebih cepat mengingat brand kita. Walaupun customer pergi ke toko manapun, misalnya di Matahari Department Store, mereka melihat tampilan yang sama pada toko yang dia kunjungi. Jadi punya keseragaman yang punya standar yang baku gitu ya. Kalau Bapak Ibu misalnya melihat toko A gitu ya, ini dimanapun itu seperti itu. Ya, jadi tidak punya kekhasan dari toko tersebut. Konsistensi dalam branding building. Kreativitas melulu tidak akan berhasil membangun sebuah brand yang kuat. Harus didukung juga oleh konsistensi. Konsistensi di sini adalah tetap fokus dalam membangun sebuah brand. Ketidakkonsistenan dalam sebuah branding berarti tidak fokus dalam membangun sebuah brand. Brand yang tidak konsisten akan mudah sekali dilupakan oleh orang.
Jadi jangan sampai membingungkan, harus konsisten. Ya. Visual merchandising memiliki dampak langsung terhadap pengalaman berbelanja konsumen di toko kita. Visual merchandising bukan hanya membuat indah dan bagus, tetapi merupakan bentuk komunikasi visual yang harus memiliki pesan yang jelas kepada konsumen. Visual merchandising mewakili sebuah toko karena dia bertanggung jawab akan tampilan sebuah toko. Ini, jadi pesan yang mendalam dari visual merchandising itu. Ya, pesan yang mendalam bukan sekedar hanya hanya membuat indah saja. Akan tetapi mempunyai pesan yang mendalam yang tersimpan di memori di memori konsumen. Ya. Setiap bentuk komunikasi visual harus kreatif. Begitu pula visual merchandising. Presentasi visual merchandising yang sukses adalah presentasi yang memegang teguh standar dan konsisten. Kreativitas yang baik adalah kreativitas yang dibuat dalam batas standar dan konsisten yang telah dibangun. Jadi kalau ada perubahan itu jangan sampai terlalu berubah banyak ya. Jadi harus sistematis sehingga penempatan produk, penempatan barang, penempatan macam-macam di toko itu harus konsisten, harus punya standar. Dan jika ada perubahan untuk menjaga supaya konsumen tidak bosan, itu harus tetap konsisten, harus hati-hati gitu ya. Mengakibatkan konsumen misalnya ketika datang ke toko lantas produk itu tidak ada pada tempat yang biasa dia ambil, jadi kaget, wah produk itu udah tidak ada lagi di situ. Karena gini, jadi loyalitas itu ada dua macam kan gitu ya. Loyalitas itu ada, yang pertama adalah loyalitas merek, yang kedua adalah loyalitas toko. Brand loyalty dan store loyalty. Brand loyalty itu loyal pada merek yang dia cari, ya. Jadi merek yang dia cari. Yang kedua adalah store loyalty. Store loyalty ini adalah loyal pada toko di mana dia biasa membeli. Artinya apapun yang ditawarkan oleh toko, merek apapun yang ditawarkan oleh toko, maka dia akan membeli produk tersebut. Ini kalau store loyalty ya. Oleh karena itu sekarang ini berkembang ya banyak produk-produk yang disebut dengan private brand. Ya, private brand itu merek produk yang dikeluarkan oleh toko atau merek produk yang dikeluarkan oleh agen tersebut. Sehingga antar agen dengan produk itu mereknya sama gitu. Itu yang disebut dengan private brand. Nah, mengapa pertumbuhan itu meningkat? Karena melihat bahwa kekuatan merek tokonya itu kuat gitu ya. Ya, brand building tokonya udah kuat di konsumen. Sehingga dia mencoba membuat produk dengan merek sendiri. Ya. Visual merchandising juga harus konsisten. Presentasi visual merchandising yang konsisten diwujudkan dalam sebuah standar visual merchandising. Standar visual merchandising yang tidak konsisten akan membuat konsumen bingung dan akhirnya berlari kepada brand lain atau mungkin saja bisa beralih pada toko yang lain. Ini saja kira ya dua materi mengenai maintenance supplier dan visual merchandising. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mari kita semuanya selalu berpikir positif, bertindak positif, dan selalu usaha untuk sekecil apapun kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita. Ya, dengan demikian maka kita mempunyai hal yang baik, ya, personal branding kita kuat, personal branding kita bagus di masyarakat. Karena personal branding diukur dengan apa yang kita katakan dan apa yang kita perbuat. Ya, jika Anda suka dengan video ini silakan like dan share ya dan subscribe serta beri komen di bawahnya.
Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu berusaha dengan sebaik mungkin. Karena tidak ada suatu usaha yang sia-sia, pasti akan memperoleh hasil yang lebih baik. Mudah-mudahan senantiasa kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mencapai apa yang kita inginkan. Wabillahi taufiq wa hidayah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.